Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Panjang umur perjuangan. Teman-teman sekalian, seperti saya janjikan bahwa hari ini saya mau menjelaskan soal Perpu. Khususnya Perpu Cipta Kerja yang kemarin keluar dan kemudian cukup kontroversial dan kemudian banyak sekali yang bertanya ke saya, khususnya di Instagram. Puluhan. Ya, saya nggak jumlah, tapi kira-kira puluhan lah yang bertanya soal Perpu Cipta Kerja ini. Saya mau jelaskan dulu begini nih. Saya kira yang pertama, ada yang agak tricky sebenarnya ya. Kenapa? Karena seakan-akan Perpu itu dikotakkan hanya sekedar keinginan presiden yang akan diobjektifkan oleh DPR. Memang di dalam Undang-Undang Dasar, kalau kita lihat Undang-Undang Dasar, itu bicara bahwa Perpu itu dikeluarkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Apa makna kegentingan memaksa? Itu adalah subjektif Presiden yang akan diobjektifkan oleh DPR. Jadi akan disidangkan oleh DPR. Jadi dibayangkan Presiden membuat keputusan cepat, peraturan yang cepat, lalu kemudian sebagai checks and balances-nya, DPR lah yang akan menilai wajar atau tidaknya Perpu itu dikeluarkan. Begitu kira-kira. Itu dibahasakan berulang-ulang. Ya, oleh anggota DPR sendiri bicara begitu. Tapi saya kira teman-teman sekalian itu harus membaca putusan MK 138/2009. Di putusan itu, MK sebenarnya membingkai bahwa Perpu itu harus dilihat juga hal lainnya. Ada 3 yang MK buat. Itu satu, MK bilang harus memang ada kondisi yang sangat mendesak luar biasa. Ada kondisi khusus, ada keadaan mendesak. Yang kedua, tidak ada peraturan atau ada aturan tapi tidak bisa dipakai atau tidak cukup untuk mengatasi problem. Dan yang ketiga adalah tidak ada waktu atau tidak bisa dibuat dalam proses legislasi biasa. Jadi undang-undang itu tidak bisa lagi dibuat dalam proses legislasi biasa karena keadaan saking mendesaknya, dia nggak bisa lagi dibuat dalam sebuah proses legislasi biasa. Proses di mana Presiden bertemu dengan DPR dalam sebuah proses legislasi nasional sampai di ujungnya kemudian menjadi undang-undang. Kalau kita pakai bingkai ini, saya mengatakan ini bingkai konstitusionalnya. Kalau kita pakai bingkai konstitusional baik secara teks Undang-Undang Dasar dan konstitusionalitas adjudikasi yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, kita bisa bilang bahwa Perpu yang dikeluarkan Cipta Kerja itu apa yang bisa dianggap membenarkan. Coba bayangkan, keadaan luar biasanya perdebatannya bisa panjang. Di situ dicantumkan salah satunya itu adalah soal perang Ukraina dan Rusia. Saya kira perang Ukraina dan Rusia udah berlangsung cukup lama. Gitu. Jadi sudah berbulan-bulan sebelumnya. Kalau dikatakan tiba-tiba pemerintah menganggap ini mendesak, jangan-jangan pemerintah tidak antisipatif selama ini dengan perang Rusia dan Ukraina. Jadi kan sebaliknya, kita bisa mengatakan, kalau ini tiba-tiba dianggap kemendesakan, kita bisa bilang, kemana aja lu selama ini? Selama ini ngapain gitu? Sudah ada perang Rusia-Ukraina, sudah bisa terbaca, tapi kenapa kemudian tiba-tiba sekarang baru gagap? Lalu tergesa-gesa mengeluarkan Perpu. Belum lagi kalau kita bilang, emang harus dikeluarkan dalam bentuk Perpu. Apakah tidak cukup waktu untuk ketemu DPR dan pemerintah? Apalagi, kenapa ini lucu menurut saya? Karena isinya Perpu itu sebagian besar mengulang apa yang di Undang-Undang Cipta Kerja saja. Hanya diganti beberapa pasal. Kalau teman-teman nanti sandingkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan batal oleh MK dan yang baru, saya kira tidak banyak perubahan. Hanya bagian-bagian tertentu yang sedikit diutak-atik, khususnya berkaitan dengan buruh. Artinya, ya kalau dibahas dalam sebuah proses legislasi biasa, saya kira waktu sangat cukup. Jangan lupakan, MK memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja itu dikasih waktu 2 tahun. Dan kita sudah makan waktu 13 bulan tanpa melakukan apa-apa terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Tiba-tiba di ujungnya dibikinkan Perpu. Nah, ini yang saya mau bilang yang kedua, selain soal kemendesakan. Yang kedua adalah, ini seakan-akan kayak mengangkangi putusan MK. Kayak kemudian menipu putusan MK. Dinyatakan salah di titik ini, dia kemudian cari jalan keluar, jalan lain yang kemudian seakan-akan membenarkan. Barang yang halal itu, barang yang haram itu kemudian dihalalkan dengan cara yang berbeda, dengan mengeluarkan Perpu. Kalau kita baca baik-baik putusan MK mengatakan begini, Undang-Undang Cipta Kerja itu salah satunya adalah
dia kehilangan inkonstitusionalitas secara formal karena tidak melibatkan publik. Tidak melibatkan publik. Luar biasanya pemerintah malah pilih cara yang sama sekali tidak melibatkan publik. Anda bayangkan, padahal isinya sama. Poin saya yang kedua ini adalah, ini kayak main-mainan. Dan bisa jadi sebenarnya penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi. Penghinaan terhadap putusan peradilan. Karena kemudian mengambil jalur yang berbeda, yang mengangkangi putusan MK bilang harusnya pakai semacam meaningful participation, tapi ini kemudian malah disembelih sekaligus partisipasinya. Jadi bikin perpu yang tidak perlu, bikin peraturan perundang-undangan yang tidak perlu partisipasi. Yang ketiga, dan menurut saya ini tidak kalah pentingnya, saya kira begini, perpu ini, kalau kita lihat perpu ini, itu dibuat dengan seakan-akan keadaan itu dibuat gawat. Anda harus baca Giorgio Agamben. Agamben, ya, salah seorang filosof yang juga pemerhati bicara soal konteks demokrasi, dia mengatakan salah satu ironi dari demokrasi itu adalah ketika negara kemudian atau pemilik otoritas itu menggunakan alasan-alasan kedaruratan untuk menerabas prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu prinsip demokrasi kalau bikin peraturan, ya partisipasi harus ada. Salah satu prinsip demokrasi ketika membuat yang namanya peraturan perundang-undangan itu harus melibatkan publik. Partisipasi, dan partisipasinya pun harus meaningful. Ini luar biasanya keadaan kemudian dibuat kedaruratan-daruratan gitu, seakan-akan darurat, sehingga kemudian hal yang seharusnya demokratis itu diterabas. Saya kira ini berbahaya. Saya kira ini potret di mana agak menakutkan untuk negara demokrasi ketika dengan seketika bisa dibuat dengan cara seperti itu. Nah, poin saya begini, dari tiga ini kita mau bilang bahwa kok keadaan didarurat-daruratkan ya? Apa iya sih sedarurat itu? Lawang isinya undang-undang ini sebagian besar sudah ada sekitar 13 bulan yang lalu. Jadi cuman ganti baju aja dengan tambahan-tambahan dikit, itu kemudian dijadikan perpu. Padahal isi awalnya itu adalah undang-undang yang melalui tahapan legislasi biasa. Tiba-tiba dibuat menjadi perpu dengan seakan-akan mentergesa-gesakan atau mendaruratkan sesuatu. Yang seharusnya kita bisa perdebatkan daruratnya. Benar nggak sih? Kalaupun itu darurat, seperti yang saya bilang tadi, jangan-jangan negara yang nggak antisipatif selama ini. Lawang perang Ukraina udah lama sekali. Apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi begini? Itu pertanyaan yang menarik. Saya kira memang ada dua ya pasti. Yang pertama adalah kita berharap pada DPR. Ya, karena saya bilang tadi, subjektifnya presiden akan diobjektifikasi oleh DPR. Walaupun mohon maaf, kalau berhadapan dengan DPR ini agak jarang kita bisa berharap gitu. Ya juara mengharap satu barangkali kita, bukan juara harapan satu. Kita juara mengharap satu tuh. Kalau berkata tiba-tiba DPR mau melawan ini. Apalagi ya perhitungan secara konfigurasi politik, Pak Presiden menguasai 81%. Belum lagi memang isi Undang-Undang Cipta Kerja itu dulu DPR termasuk sangat ngebet, ya, sangat dorong untuk arah itu. Nah yang kedua, harapan yang kedua tentu saja adalah ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bahayanya sekarang ini, saya pikir ada dua hal. Satu, MK-nya sendiri itu tidak terlalu menarik gitu. Banyak terdomestikasi, banyak terjinakkan sebenarnya oleh MK itu. Jadi MK sendiri perilakunya tidak bisa dianggap jempolan ya. Karena belakangan itu sangat terdomestikasi gitu. Yang kedua, apa yang bisa kita harapkan ke MK ketika hakim-hakimnya sendiri diancam oleh DPR dan sudah dilakukan. Salah seorang hakim MK itu tiba-tiba diganti di tengah jalan, diaswantokan, ya, diberhentikan di tengah jalan, ya dengan alasan membatalkan apa yang diinginkan oleh DPR. Anda bisa bayangkan, ya, disuruh silahkan Anda ke MK aja kalau mau berdebat soal isinya, tetapi hakim MK-nya sudah diingatin, kamu kalau memutuskan berbeda dengan apa yang kami inginkan, Anda bisa kami jungkalkan. Anda bisa kami tendang dari Mahkamah Konstitusi. Contohnya sudah ada pada Hakim Aswanto kala itu. Dan ini nggak main-main. Karena sekarang ada RUU yang saya kira publik harus tahu. Ada RUU yang sudah dikirimkan oleh pemerintah dan DPR kepada pemerintah dan sedang dibahas oleh pemerintah, yaitu perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang persis salah satu pasalnya, pasal 28, itu bicara soal ini. Bicara soal bagaimana Hakim MK itu bisa dievaluasi di tengah jalan, lalu kemudian bisa menjadi ajang untuk diberhentikan di tengah jalan karena hasil evaluasi itu. Jadi nggak main-main tuh.
ancaman kepada MK-nya, selain memang MK-nya sudah terdomestikasi nggak terlalu menarik, tapi pada lain sisi, ancaman ke MK-nya, ke hakim-hakim MK-nya itu ada macam-macam, kami aswantokan. Bukan lagi hanya sekedar perilaku aswantoisasi, tapi dibikinkan aturan untuk itu. Saya nggak tahu nih, apakah undang-undang perubahan ketiga undang-undang MK itu akan keluar dengan mudah atau tidak. Tapi RUU-nya sudah ada dan sekarang sedang berada di tangan pemerintah. Apa yang saya mau bilang, ya kelihatannya perpu akal-akalan. Perpu ini adalah perpu akal-akalan. Mengakali sebenarnya undang-undang cipta kerja yang dibatalkan oleh MK, mengakali peraturan-peraturan yang sebenarnya buruk, lalu kemudian dihidupkan, dibatalkan oleh MK, lalu dihidupkan dengan cara begini, mengakali aspirasi publik. Publik yang seharusnya terlibat, apa yang kami inginkan itu diakali dengan cara ini. Yang keempat, mengakali kedaruratan, mengakali demokrasi untuk kemudian membenarkan undang-undang, peraturan perundang-undangan yang kemudian minim partisipasi. Ya, begitulah perpu ini, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur perjuangan.